Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdalah. Kali ini saya sedang berada di Banjarnegara, teman-teman. Ya, saya ada di kebun di daerah Banjarnegara ya. Itu gunung itu, teman-teman. Kita juga ada di atas gunung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tanaman salak, teman-teman. Jadi ini ada ya, di sini Banjarnegara kan terkenal dengan salaknya ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tanaman salak itu identik dengan duri, teman-teman. Di sini ada duri di batang ya. Ini apa? Bukan batang ya. Ini bagian tanamannya itu batang ya. Ini apa? Ada durinya. Di buahnya ini ya juga kulitnya berduri, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita menanam salak ya, itu sebenarnya akan rutin berbuah, teman-teman. Karena konsepnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini satu pohon ya. Ini kan ada dua ini, teman-teman ya. Ini anakannya biasanya. Tapi dipelihara dua ya. Dan ini juga tiap waktu itu tiap bulan sekali, atau pokoknya ini akan muncul tunas anakan ya, teman-teman ya. Jadi ini bukan dari biji, teman-teman. Jadi ada yang dari sini, ada yang bagian atas, teman-teman. Nah, yang itu ya, yang hijau ini ya, itu dari atas, nanti muncul anakan baru, teman-teman. Dan ini harus rutin kita buang, teman-teman. Ini lagi adan ya. Tadi saya sudah berhenti buat adan yang dekat sini, masjid yang dekat sini. Jadi kita lanjut ya yang video ini ya, karena adanya itu dari jauh, teman-teman, masjid yang jauh. Nah, konsepnya ya, dari satu tanaman ini akan ada yang ini, teman-teman, calon bunga betina ya. Ini calon yang seperti ini calon. Ini calon ya. Lalu ada yang sudah mekar, teman-teman. Jadi sebenarnya mekarnya itu merah ya, merah. Nanti kita lakukan penyerbukan, teman-teman. Jadi ini ada bunga jantannya, tapi sudah hancur ya. Jadi nanti lama kelamaan jadi hitam, teman-teman. Nah, ini yang belum adanya penyerbukan ya. Ini sudah coklat, jadi sudah tidak bisa lakukan penyerbukan secara manual, teman-teman. Perbedaan antara tanaman yang dilakukan penyerbukan dengan tidak itu ada bedanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini penyerbukan ya, ini full ya. Kalau tanpa penyerbukan paling hanya berbuah 5 atau 6 ya, seperti itu ya. Nah, jadi dari kuncup ya, calon bunga ini sudah agak mekar, ini sudah jadi, ini sudah busuk ya bunganya, ini juga sudah busuk. Nanti ada yang calon yang sudah jadi kecil-kecil, teman-teman. Nah, ini kecil-kecil ya. Lalu kita melingkar di sini ya. Ini sudah ada yang sudah besar nih, teman-teman ya. Nah, ini sudah bosok, ini sudah ketuaan ya, jatuh. Ini sudah dipanen ya, otomatis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu ada fase ya, sebulan sekali lah kira-kira ya. Ini juga ada, teman-teman. Ini ada yang full banyak, teman-teman ya. Nah, lihat ya. Ini full banyak ya. Jadi jenjangnya itu banyak. Ini ada yang bunga ya. Ya, seperti itu ya. Konsepnya itu memutar, teman-teman. Ada yang bunga, ada yang kecil, ada yang udah besar, ada yang sudah panen. Hasilnya seperti itu ya. Nah, ini kenapa kita plastikin, teman-teman ya, karena di sini tuh dingin. Jadi salah, teman-teman. Jadi kalau diplastikin itu untuk menghindari tikus ya, karena nanti tikus atau tupai atau hewan ya, intinya ya, nanti akan makan, teman-teman. Dengan diplastikin akan mengurangi ya
tidak menghentikan teman-teman, tapi mengurangi. Jadi misalnya kebun sebelah itu tidak diplastiki, maka tikus akan memilih yang tidak ada plastiknya. Tetapi kalau semisal semuanya diplastiki, ya dia akan tetap bisa makan ya. Nah seperti itu. Nah ini ada komat ya, ini komat yang masjid yang dekat ya, jadi kita akan berhenti dulu teman-teman. Nah di sini juga saya juga nanam kopi teman-teman ya. Ini kopi ya, sini banyak ya di sela-sela ya. Ini ada durian juga, tapi tidak fokus ya. Saya fokusnya di salak sama kopi teman-teman ya. Kopi juga saya putus ya, ini biar nggak terlalu tinggi karena saya tidak bisa memanjat teman-teman. Nah setelah itu ini ya, nah ini anakan yang sudah besar teman-teman. Ini akarnya harus kita cangkok. Kalau cuma sekedar diputus ditanam itu nggak berhasil ya. Mungkin dengan treatment dengan vitamin B ya, B1 mungkin bisa ya, tapi belum saya buktikan ya. Ini hanya kemungkinan saja, jadi hanya obrolan biasa ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Ini nanti kalau membesar ini pecah ya, plastiknya yang pecah, nanti kita bungkus dengan kresek ya yang lebih besar ya. Ini untuk menghindari tikus ya, karena hama salak itu sebenarnya dari tikus teman-teman, dan tupai kalau misalnya tupainya suka ya. Nah seperti itu. Kalau tidak ada hama itu sangat menguntungkan teman-teman untuk salak ya. Tapi dengan adanya tikus rawan gagal panen teman-teman. Seperti itu ya. Nah buat teman-teman yang mau menanam ya, mulai menanam salak gitu ya, atau yang suka, sebaiknya jangan menanam dari biji teman-teman, tapi dari cangkokan ya. Beli yang dari cangkokan. Kalau dari biji itu bisa lama lah, bertahun-tahun ya. Kalau dari cangkokan bisa 5 tahun itu sudah bisa berbuah. Ketika kita menanam buah salak, otomatis harus kita punya pohon jantannya teman-teman. Seperti itu ya. Pohon jantan akan kita update lagi ya. Jadi pohon jantan itu nggak usah terlalu banyak ya, yang penting ada pohon jantan biar nanti ada penyerbukan. Nanti kita juga bisa melakukan pengawetan bunga jantan ya. Jadi karena bunga ini ya, salak ini kan berbunganya itu nggak mesti ya, dan bunga jantan juga berbunganya nggak mesti, jadi harus ada disimpan dulu teman-teman. Jadi nggak bisa nyetok langsung ya dari tanamannya ya, seperti itu ya. Nah seperti itu. Ini ada di atas teman-teman, ini turun ke bawah itu tinggi ya. Saya sendiri ini sudah duhur, jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk video ini. Karena memang saya domisilinya di Purwokerto, jadi untuk update video di Banjar itu minim ya. Saya kesulitan juga karena ini saya kesini biasanya cuma untuk panen, kalau enggak untuk mupuk teman-teman. Mupuknya pakai NPK biasa saja, seperti itu ya. Nah ini juga harus di kebun salak itu juga harus pakai sepatu ya, bisa pakai sepatu boot ya, karena saya nggak punya, jadi pakai sepatu biasa ya. Ini saya plastikin aja biar kelihatan beda. Nah ini di sini itu banyak sekali pelepah ya, ini ya pelepah atau apa itu yang berduri, biasanya itu di sini teman-teman, di banyak ya. Ketika kita mau panen otomatis kita akan menjak sebelah sini teman-teman, kalau kita mau ngemil itu ya. Jadi kalau pakai sandal swallow biasa itu biasanya masih tertembus teman-teman, seperti itu ya. Buat teman-teman jangan ragu untuk menanam salak karena peluangnya masih besar untuk tertusuk ya. Jadi juga pakai sarung tangan teman-teman, kalau bisa double 2 ya, untuk yang masih pemula ya. Untuk orang-orang sini sebenarnya nggak usah pakai sarung tangan juga sudah biasa tertusuk. Kalau untuk saya masih sering tertusuk dan sakit teman-teman. Nah seperti itu ya. Untuk sebenarnya ini salak ini kan sudah ada ya, akan kita maksimalkan juga, mulai kita tanam juga untuk pohon alpukat teman-teman. Nanti kita akan spill alpukat yang ada di sini ya kapan-kapan ya, karena ini saya sudah mau pulang, jadi ini cuma panen biasa
seperti itu ya. Nanti untuk teman-teman yang mau request tentang buah-buahan tanaman yang bisa ditanam di sini ya, nanti kita akan kasih teman-teman ya kalau sempat ya, kalau bisa ya. Nah, ini kendala di sini itu ya, sengon itu ada bentol-bentolnya teman-teman ini ya. Ini tumor atau kanker ya, nggak tahu nama aslinya apa. Nah, ini biasanya kalau sudah terjangkit ini, kalau di batang utama biasanya patah dan mati seperti ini ya. Ini ya, ini benjolan udah kita sayat biasa, tapi biasanya nanti akan tumbuh lagi teman-teman, seperti itu ya. Makanya saya tidak suka dengan tanaman ini ya, sengon ya, galba, karena memang rawan untuk mati teman-teman. Resiko ya. Buat teman-teman yang tahu solusinya bisa kasih tahu di komentar ya, berbagi sharing untuk mendapatkan banyak pahala teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.